banjiran, berita, bencana alam, ya, terus kebakaran, ya betul. Itu adalah berita-berita yang biasa kalian dengar atau kalian tonton di televisi. Nah, kenapa kita harus mengetahui atau memahami suatu teks berita? Agar kita bisa mengetahui informasi. Ya, benar, agar kita mengetahui suatu informasi atau peristiwa. Nah, baiklah, kita mulai dari pengertian teks berita. Ada yang ingin membacakan pengertian teks berita? Ya, silakan. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang suatu informasi peristiwa atau kejadian yang berupa fakta dan sedang hangat diperbincangkan. Teks berita selanjutnya dapat disebarluaskan melalui media elektronik dan media cetak seperti koran dan majalah. Ya, terima kasih Aurel. Tepuk tangan. Teks berita adalah teks yang berisi suatu informasi atau kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi, biasanya secara fakta atau sedang hangat diperbincangkan dan disebarluaskan melalui media elektronik atau koran atau majalah. Nah, dalam teks berita juga terdapat unsur-unsur teks berita. Dalam menulis berita, kita harus memahami unsur-unsur berita yang dikenal dengan istilah 5W1H, yaitu 1. What? Apa peristiwa yang terjadi? Yang kedua, where, di mana peristiwa tersebut terjadi? Yang ketiga, when, kapan peristiwa itu terjadi? Kapan, misalnya siang, sore, atau malam, atau hari apa? Nah, yang keempat yaitu siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut. Yang kelima yaitu why, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, mengapa kejadian itu bisa terjadi. Yang keenam yaitu how, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Nah, untuk unsur-unsur tadi, untuk yang kalian sebutkan tadi yaitu unsur teks berita. Unsur itu harus kalian pahami sebelum kalian membaca teks berita atau menulis teks berita. Nah, karena kalian sudah memahami sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang unsur teks berita, jadi kalian baca teks berita yang ada di buku. Ibu beri waktu beberapa menit. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan tentang unsur-unsur tersebut. Ibu beri waktu beberapa menit, kalian baca ya. Apakah kalian sudah membaca berita yang ada di buku? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, apa peristiwa yang terjadi? Banjir. Ya, peristiwa yang terjadi yaitu banjir atau kebanjiran. Yang kedua yaitu, di mana peristiwa itu terjadi? Di Jakarta, di Kampung Melayu, Cawang, Kota Gading. Ya, benar, di Kampung Melayu, di Cawang. Di tempat itu di mana? Di Cawang dan Kelapa Gading, yaitu tempat di mana peristiwa itu terjadi. Kapan peristiwa itu terjadi? Sejak malam Minggu. Ya, betul sekali, sejak Minggu malam. Ya, mengapa peristiwa itu terjadi dan apa penyebabnya? Kami, Bu. Ya, silakan. Karena curah hujan yang tinggi dan sistem drainase yang buruk. Ya, benar sekali, karena curah hujan yang tinggi dan sistem drainase yang buruk. Nah, dalam berita tersebut terdapat unsur-unsur teks berita. Berarti kalian sudah memahami ya apa itu unsur teks berita dan bisa mencari unsur-unsur teks yang terdapat dalam teks berita. Tepuk tangan dulu. Nah, Ibu mau nanya lagi nih, mengapa unsur berita perlu dalam sebuah teks berita? Unsur berita diperlukan agar berita lebih jelas dan lebih mudah dipahami.
sedang dibahas, seperti peristiwa apa, kejadiannya di mana, dan itu terdapat di kepala berita, yaitu memberikan gambaran penting tentang suatu berita, yaitu terdapat di kepala berita. Yang kedua, badan berita. Bagian ini menjelaskan beberapa bagian yang tidak terdapat di kepala berita, seperti informasi tambahan yang tidak terdapat di bagian berita, itu dijelaskan kembali di badan berita, ya. Nah, yang terakhir yaitu ekor berita. Ekor berita yaitu berisi informasi penutup atau kesimpulan yang terdapat dalam teks berita tersebut. Biasanya tidak semua teks berita terdapat ekor berita, dan juga teks berita juga tidak terlalu memerlukan ekor berita, sehingga ada beberapa teks berita yang tidak menggunakan ekor berita. Struktur berita bertujuan agar pembaca dengan cepat memahami suatu berita dan tetap mendapatkan informasi yang lengkap. Itu terdapat dalam struktur berita. Nah, selanjutnya kebahasaan teks berita. Yang membedakan teks berita dengan teks lainnya yaitu dari ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan teks berita terdiri dari bahasa baku. Yang kedua, penggunaan kata langsung. Ya, yang ketiga, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Yang keempat, kata kerja dan netral. Yang kelima, konjungsi dan vokal. Ya, itu kebahasaan teks berita. Yaitu satu, menggunakan bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah KBBI. Bahasa baku, bukan bahasa daerah atau bahasa daerah setempat. Ya, yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung, kalimat yang menggunakan tanda petik dua. Pernyataan langsung dari narasumber yang terlibat. Contohnya nih, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, kata Sudirno. Nah, itu menggunakan tanda petik dua. Itu narasumbernya langsung yang berbicara kepada wartawan atau yang meliput berita. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan waktu dan tempat. Ya, dalam teks berita informasi terkait waktu dan tempat itu sangat penting yang harus disampaikan kepada pembaca. Kalau berita tidak ada keterangan tempat dan waktu, pembaca tidak tahu berita itu terjadi di mana dan kapan. Nah, yang keempat yaitu kata kerja netral. Ya, atau biasanya disebut juga sebagai kata verba, yaitu kata kerja yang memberikan respon atau sikap seorang terhadap suatu tindakan. Yang kelima yaitu konjungsi temporal. Ya, yaitu kondisi yang memiliki hubungan dengan waktu. Contohnya nih, kemudian, awalnya, akhirnya, setelah, dan sejak. Nah, di buku kan sudah ada contoh teks berita. Di teks berita itu sudah ada struktur teks beritanya. Nah, coba kalian baca yang ada di buku dan tentukan strukturnya ya. Sudah. Nah, dalam teks tersebut sudah ada kan strukturnya kan. Nah,
unsur-unsur teks berita, struktur berita, dan kebahasaan teks berita. Nah, ada yang masih ingat apa aja tadi struktur teks berita? Struktur berita teks berita yaitu satu, Kepala berita. yang kedua, Badan berita. yang ketiga. Ekor berita. Ini adalah struktur teks berita. Baiklah, kesimpulannya yaitu kalian sudah mengetahui unsur-unsur teks berita, struktur teks berita, dan kebahasaan teks berita. Menutup pelajaran hari ini, pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum pulang kita tutup dengan berdoa. Berdoa bersama. Ayo pimpin doa. Semua siap. Siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Barisan